Raisya Puspakencana dengan NPM 201230007. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu membuat aplikasi yang saya buat bernama Raisya News, yaitu aplikasi portal berita berbasis Flutter yang menerapkan konsep enterprise grade mobile development sesuai dengan ketentuan tugas. Sekarang kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal aplikasi saya, yaitu halaman home. Pada halaman ini ditampilkan daftar berita yang diperoleh dari News API menggunakan REST API dan package di I/O. Berita ini kemudian ditampilkan dalam bentuk card, berisi gambar, judul berita, sumber berita, dan tanggal publikasi. Nah, sekarang pada bagian atas terdapat fitur search. Nah, pengguna dapat mencari berita berdasarkan judul secara real time sehingga lebih mudah menemukan berita yang diinginkan. Kita coba Indonesia. Nah, maka card berita itu otomatis langsung menyesuaikan dari search pengguna. Seperti itu. Lalu kita lihat salah satu card beritanya. Nah, ketika salah satu berita dipilih, maka pengguna akan masuk ke halaman detail berita. Pada halaman ini ditampilkan gambar berita, judul berita, sumber berita, dan tanggal publikasi, deskripsi berita, serta tombol untuk membuka artikel asli melalui browser menggunakan package URL launcher. Nah, di sini juga terdapat bookmark, teman-teman. Nah, di bookmark ini, ketika kita pencet bookmark, lalu kita ke halaman bookmark, maka berita yang sudah disimpan itu akan tersimpan ke halaman bookmark. Nah, halaman ini berisi seluruh berita yang ditandai oleh bookmark. Kita kembali lagi. Nah, di bagian paling bawah, di bawah read full article, itu selain itu ada fitur share menggunakan package share plus sehingga pengguna dapat membagikan berita kepada pengguna lain melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Lalu kita masuk ke halaman profile. Nah, di halaman profile ini berisi informasi sederhana mengenai aplikasi dan identitas pengembang, seperti foto pengembang, nama saya sendiri, Raisya Puspakencana, NIM saya 2012-3007, dan temanya di News Offline First. Dan juga sesuai dengan ketentuan tugas, saya menggunakan Kotlin Reverse, dan di sini ketika kita memencet reverse name, maka name saya akan ter-reverse dengan menggunakan Kotlin. Seperti itu. Dan di sini juga saya menggunakan Easter egg dengan menggunakan Lottie, maka ketika foto profil dipencet selama 7 kali, maka akan ada animasi Lottie. Kita pencet. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ada dua mode yang saya buat, yaitu mode dev dan mode prod. Kita kembali, karena ini yang saya buka adalah mode prod, saya jelaskan mode prod dulu. Ini adalah flavor production dengan nama aplikasi sesuai name dan tema berwarna biru gelap. Nah, sedangkan mode dev ini adalah flavor development. Saya menggunakan product flavor dan dark define untuk membedakan environment dan development dan production, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini aplikasinya terdapat dua aplikasi. Nah, di sini ada dev-nya, Dev Raisya, dan di sini ada prod-nya atau UTD 2012-3007 atau yang tadi kita buka. Seperti itu. Nah, sekarang itu kita masuk ke offline mode. Karena di sini saya menerapkan juga offline mode saat internet dimatikan, aplikasi tidak tetap dapat menampilkan data terakhir karena seluruh data berita disimpan ke data lokal ISAR. Kita contohkan. Matikan datanya, mode pesawat aja. Nah, lalu kita buka kembali aplikasi saya berita. Nah, di sini tuh data-datanya tetap terlihat, tetapi tidak untuk gambarnya ya teman-teman, karena gambar itu memerlukan internet. Maka jika memerlukan internet, maka bisa langsung masuk ke artikel resminya, yaitu di website. Tapi kalau misalkan tidak ada data, maka pengguna tidak dapat membuka artikel asli di website, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuka main activity.kt. Nah, pada bagian native Android saya menggunakan method channel untuk menghubungkan Flutter dengan Kotlin. Nah, di sini ada method channelnya. Nah, Flutter mengirimkan name saya ke Kotlin melalui method channel dan lalu ke reverse di sini. Reverse name. Nah, di sini tuh success reverse-nya. Nah, ini tuh di Kotlin saya menggunakan fungsi untuk membalik urutan karakter pada name, kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke Flutter. Nah, di bagian make test-nya, itu setelah hasil pembalikan diterima, saya menampilkan pengguna native Android toast.
seperti itu. Langsung kita ke native service. Pada file ini, Flutter memanggil method channel kemudian menerima hasil pembalikan name dari Kotlin. Nah, di sini ya, reverse name. Lanjut kita ke build glade.kts. Nah, di sini itu saya membuat dua flavor yaitu dev dan prod. Sehingga satu project dapat menghasilkan dua versi aplikasi. Selanjutnya ke GitHub Action-nya. Nggak bisa dibuka ya? Nah, di sini ya teman-teman. Nah, GitHub Action-nya ini, workflow ini akan berjalan otomatis setiap kali saya melakukan push ke repository. Di sini. Jadi, saya akan coba tunjukkan teman-teman. Flutter Bucket. Langkah pertama mengunduh seluruh dependensinya itu menggunakan Flutter Bucket-nya ini. Nah, di sini sudah terlihat dependensi yang sudah terunduh. Lalu kita ke Flutter Analyze. Nah, kemudian dilakukan proses analisis source code-nya. Nah, seperti ini. Untuk 5 uses found-nya ini tidak masalah, bukan error, teman-teman. Seperti itu. Nah, tahap terakhir melakukan build APK secara otomatis. Flutter. Nah, saya sudah mencoba mengkonfigurasi GitHub Action untuk build APK, namun di environment GitHub Action terdapat kendala kompatibilitas dependensi ISAR sehingga artifact belum berhasil dibuat, sedangkan build APK rilis di laptop berhasil dan aplikasinya dapat dijalankan seperti itu. Nah, di sini langsung ditunggu aja, maka file aplikasi akan terupload seperti itu. Maka sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.